Pemirsa, perbedaan zona menjadi kendala dalam persiapan PSBB di wilayah penyangga ibu kota. Bupati Bogor Ade Yasin mengaku telah berkoordinasi terkait pengawasan dan penjagaan di wilayahnya. Berikut kami tampilkan kembali cuplikan dialog Ayu sore tadi mengenai dampak penerapan PSBB di Jakarta. Ya, kami sama-sama kompak dari 5 wilayah ini untuk menerapkannya di hari dan jam yang sama, yaitu pada hari Rabu. Jam 00 itu sudah kita berlakukan. Karena ini kan program ini juga diusulkan oleh gubernur dari 5 wilayah di Jawa Barat ini, diusulkan oleh gubernur, berarti kami harus kompak, melaksanakannya juga harus berbarengan. Karena ini tidak bisa sendiri-sendiri, PSBB ini harus terintegrasi, baik pelaksanaannya, aturannya maupun apa yang menjadi kebijakan dari Jawa Barat harus kita penuhi dan patuhi. Baik, Ibu, dalam persiapannya apakah sudah ada kendala begitu Bu mengingat ada kebijakan yang berbeda? Ya, kendala pasti ada ya, yang tadi saya sampaikan, perbedaan zona juga ya, misalkan zonanya bisa desa. Nah, penerapannya barangkali yang berbeda. Penerapan di kami, sebetulnya kami sudah beberapa minggu ini sudah melaksanakan pengawasan ketat dan penjagaan ketat di masing-masing desa. Ini yang kita lakukan dengan RW Siaga. RW Siaga, RT, RW juga melakukan siaga di wilayahnya masing-masing, di desa masing-masing, sehingga jalan masuk keluar itu diawasi oleh masing-masing perangkat desa. Jadi sebetulnya ini lebih terlihat hasilnya ketika orang mau masuk desa, kelihatan ini orang desa, bukan mereka yang tahu bahwa ini orang desa atau bukan. Dibandingkan dengan pemeriksaan di jalan-jalan besar, di jalan raya yang kita nggak jelas apakah kesalahannya sampai atau enggak begitu. Dan orang tersebut mau kemana juga kita tidak berhak untuk menghentikan mereka, hanya membatasi jumlah penumpang. Nah ini juga yang sebetulnya lebih efektif pengetatan di desa-desa daripada di jalan-jalan raya. Tapi di lingkungan yang sudah dilaksanakan zona merah, ini penting juga untuk dilakukan pengetatan di jalan-jalan besar. Baik, pemirsa, berbicara soal kota-kota penyangga Ibu Kota Jakarta, adapun Kota Tangerang begitu. Saat ini kita sudah bergabung dengan Pak Arief. Pak Arief, Tangerang apakah sudah mengajukan PSBB Pak? Kapan mulai diajukannya Pak? Kami mengajukan PSBB di hari Kamis sore begitu ya ke Kementerian Kesehatan. Tapi informasi yang terbaru nih kita baru tahu kalau gubernur juga menyampaikan PSBB. Cuma kita nggak tahu tanggalnya kapan. Jadi kami masih menunggu ketetapan Kementerian Kesehatan untuk penetapan PSBB di wilayah Banten, khususnya di wilayah Tangerang Raya, kota, kabupaten, dan kota Tangerang Selatan. Sudah diketahui informasi tenggat waktunya akan hasilnya keluar kapan Pak? Belum tahu. Ya, kita belum tahu karena masih menunggu komunikasi dari Kementerian Kesehatan. Tapi kita sejak hari Kamis ya, itu sampai sekarang kita sedang mempersiapkan peraturan wali kota untuk implementasi penerapannya. Kita belajar dari Pergub DKI dan nantinya tentu kita menunggu arahan peraturan Gubernur Banten. Mudah-mudahan ini semua yang sedang kita kerjakan paralel, termasuk pemetaan wilayah-wilayah checkpoint di perbatasan, karena kota Tangerang ini ada di tengah-tengah. Jadi kita tertutup di sebelah timur itu ada Jakarta, sebelah barat utara ada Kabupaten Tangerang, di sebelah selatan ada Tangerang Selatan begitu. Jadi kita kondisinya di tengah-tengah dan ini tentunya harus mengatur daerah perbatasan supaya kita optimal dalam mencegah dan memutus rantai COVID yang ada di wilayah kota Tangerang, demikian. Sejauh apa Pak persiapan yang sudah dilakukan Pak? Ya tadi kami masih terus menyusun peraturan wali kota turunan dari keputusan Menteri Kesehatan yang nanti akan disampaikan kepada gubernur mungkin, dan itu mengatur seluruh elemen dan segmen kehidupan bermasyarakat. Bedanya dengan di Jakarta, ya di kota Tangerang itu cukup banyak kawasan industri begitu. Jadi teman-teman industri kita kasih pengecualian karena mereka harus tetap berproduksi, tapi tentunya harus benar-benar memperhatikan social physical distance dalam bekerja. Ditambah lagi di wilayah kota Tangerang ini karena terbagi jarang perkantoran, ya tentunya tidak seperti Jakarta yang masif, tapi ini akan mempengaruhi pergerakan masyarakat yang ada di wilayah Tangerang, termasuk Kabupaten dan Tangerang Selatan dan Jakarta. Maka
sekarang ini kita juga sedang mempersiapkan tadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang kita kelola melalui kesiapan kampung siaga corona atau kampung sigacor di tiap RW, bahkan mulai dari Rabu kemarin kita sudah mempersiapkan di tingkat RT. Jadi jangan sampai ada kebutuhan masyarakat yang kesulitan, terutama kaitan bahan pokok dan juga persiapan kesehatan, ini mudah-mudahan bisa optimal. Dan kita juga sedang mempersiapkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, karena di Tangerang Raya ini rujukannya cuma satu, ada di RSUD Kabupaten. Kita akan menunjuk juga RSUD Kota Tangerang untuk sebagai pusat rujukan COVID-19, ditambah lagi kita mempersiapkan 3 tempat lainnya, yaitu Puskesmas Gebang Raya, Puskesmas Panunggangan Barat, dan 1 rumah perlindungan sosial yang akan kita manfaatkan buat masyarakat PDP tapi dengan gejala ringan. Demikian. Baik, saya beralih ke Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Selamat sore Pak Agus. Sore. Baik, Pak Agus, melihat DKI Jakarta yang sudah lebih dahulu melakukan PSBB, apa yang perlu diperhatikan oleh kota-kota penyangga di sekitarnya? Ya, tentu mengikuti saja apa yang sudah diperintahkan di surat keputusannya Menkes, dan juga kan setiap kepala daerah juga punya peraturannya sendiri. Asal itu kan cocok dengan peraturan di atasnya, mulai dari Undang-Undang Nomor 6, PP 21 sampai dengan Menkes Nomor 9. Itu saja. Pemirsa, setelah dirawat selama 22 hari, Wali Kota Bogor Bima Arya dinyatakan sembuh dari virus corona dan diizinkan pulang. Selanjutnya, Bima Arya harus istirahat dan menjalani isolasi mandiri. Bima Arya diperbolehkan pulang lantaran dinyatakan sembuh COVID-19 secara klinis setelah rapid test serta 2 kali uji swab menunjukkan hasil negatif. Alhamdulillah pagi ini siap-siap untuk pulang ke rumah. Berdasarkan protapnya memang masih harus dilindungi ketika keluar menuju mobil, pakai baju dari rumah sakit untuk mencegah terpapar atau reinfeksi, katanya pakai kacamata untuk ada kacamatanya, dan juga pakai ini penutup kepala supaya tidak nempel kuman atau virus lagi, ya, supaya aman untuk semua. Ini ruangan saya selama 22 hari di sini, ditemenin oleh suster, dokter, perawat yang hebat-hebat semua. Jadi bismillah, sekarang sebentar lagi kita akan meluncur menuju kediaman. Dikawal oleh tim dokter, Bima Arya diantar pulang dengan ambulans. Sementara pemerintah Kota Bogor tetap memberi rekomendasi kepada wali kota untuk melanjutkan isolasi mandiri di rumah. Prosedur tersebut dilalui untuk memastikan kondisi kesehatan Bima Arya hingga sembuh total. Alhamdulillah ya, setelah melalui proses medis yang cukup lama, Pak Bima akhirnya hari ini sudah kembali ke rumah. Masih dalam pemantauan oleh para dokter. Jadi sarannya adalah beliau tetap harus istirahat dulu dan melakukan isolasi diri. Tujuannya apa? Tujuannya agar dalam kondisi yang masih rentan untuk tertular dari yang lain, beliau harus aman. Sebelumnya pada 19 Maret 2020 lalu, Wali Kota Bogor Bima Arya dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19. Setelah dinyatakan positif terinfeksi, Bima Arya menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqan Munawar, iNews melaporkan.